Pep Guardiola memberikan pelajaran kepada Manchester United tentang cara membuat timnya Manchester City meraih Tsunami Trophy. Ya, kemenangan Manchester City dalam Piala FA 2022-2023 adalah trofi ke-13 yang berhasil diraih oleh tim yang diasuh oleh Pep Guardiola di Etihad Stadium. Manchester City berhasil meraih gelar juara Piala FA setelah mengalahkan MU dengan skor 2-1 di Wembley Stadium pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Manchester City yang bermain dengan dominasi sejak awal pertandingan berhasil mengungguli lawannya dengan cepat pada saat pertandingan belum genap 1 menit. Ilkay Gundogan sukses mencetak gol yang membawa City unggul 1-0. Gundogan berhasil menciptakan gol keunggulan bagi The Citizen melalui tendangan voli menggunakan kaki kanan di luar area penalti dalam waktu hanya 12 detik sejak pertandingan dimulai. Prestasi ini berhasil mencatatkan rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah final Piala FA. Manchester United menjawab dan menyamakan posisi melalui tendangan penalti Bruno Fernandes di menit ke-33. Namun, Gundogan kembali membawa City memimpin 2-1 pada menit ke-51. Baik City maupun tim lawan memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak gol tambahan di sisa waktu pertandingan. Tetapi skor akhir tetap 2-1 untuk keunggulan City. Real Tsunami Trophy. Selama 7 musim, Pep Guardiola telah menjadi pelatih Manchester City dan tim yang dikenal sebagai The Citizen ini selalu memenangkan banyak trofi. Prestasi mereka di lapangan membuat koleksi piala mereka tidak pernah kosong. Ini berbeda dengan tim tetangga Manchester United. Mereka terus mengganti pelatih setelah Sir Alex Ferguson pergi demi meningkatkan performa tim. Setiap kali ada pelatih baru yang menangani setan merah, para pendukungnya sering berharap akan datangnya Tsunami Trophy ke Old Trafford. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Manchester United tidak bisa menghindari kenyataan bahwa sulit untuk bersaing di level tertinggi seperti Manchester City. Manchester City berhasil memperoleh 13 penghargaan selama masa kepemimpinan Guardiola, termasuk kejuaraan Liga Inggris sebanyak 4 kali, Carabao Cup sebanyak 4 kali, Piala FA sebanyak 2 kali, dan Community Shield sebanyak 2 kali. Manchester City memiliki peluang besar untuk mendapatkan treble winners pada musim ini, apabila berhasil meraih kemenangan dalam final Liga Champions dan meraih gelar juara. Inter Milan telah lama menantikan Erling Haaland dan kawan-kawan untuk bersaing merebut trofi si kuping besar pada 11 Juni nanti di Turki. Setelah melihat performa yang ditunjukkan oleh Manchester City, harapan untuk mengalahkan Romelu Lukaku dan tim semakin terbuka lebar. Tidak mau terbawa suasana. Setelah pertandingan berakhir, Pep Guardiola tidak ingin terlalu terbawa suasana kemenangan. Tambahan lagi, kehormatan Liga Champions jauh lebih tinggi dari Piala FA. Inilah yang membuat pelatih dari Spanyol itu mulai memindahkan perhatiannya ke pertandingan melawan Inter. Pada saat ini kita bisa membahas mengenai treble, namun tetap harus memenangkan Liga Champions. Kami menunjukkan performa yang sangat memuaskan bagi City dan penggemar kami, ungkap Pep Guardiola seperti yang dilaporkan oleh BBC. Mereka mengikuti dengan sangat ketat secara individu dan kami tidak mengantisipasi mereka akan bertahan begitu rapat. Kami menemukan lebih banyak ruang di setengah kedua, tambahnya sambil berbicara. Selanjutnya, Guardiola tidak menyangkal bahwa ia memiliki rasa cinta yang tulus terhadap Barcelona. Meskipun begitu, ia juga memiliki tekad yang kuat bersama Manchester City. Ia tidak ingin hanya setengah-setengah dalam membawa klub sekota MU tersebut meraih gelar juara berturut-turut. Saya adalah seorang pemuja Barcelona, namun saya akan mengabdi pada klub ini untuk sepanjang hidup saya. Jelas sang pelatih yang sebelumnya menangani Barca dan Bayern Munchen. Pujian untuk Gundogan. Siapa lagi yang pantas disebut sebagai pemain terbaik dalam pertandingan final Piala FA 2022-2023 selain dari Ilkay Gundogan?
Pemain tengah dari Manchester City menjadi pemeran utama ketika mengalahkan Manchester United di lapangan Wembley pada hari Sabtu 3 Juni 2023 waktu Indonesia Barat. Gundogan menorehkan 2 gol kemenangan Manchester City. 2 gol tersebut tercipta dengan cara yang luar biasa. Kedua gol tersebut dihasilkan dari tendangan di luar area penalti. Padahal 3 percobaan tembakan tepat sasaran dari Manchester City di dalam kotak penalti semuanya dapat dicegah. Pada saat ini ia telah mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan, membuktikan bahwa City harus mencegahnya pergi dengan cuma-cuma di musim panas mendatang. Gundogan tak hanya sukses mencetak gol, melainkan ia juga terus mengalirkan bola di lini tengah serta berkolaborasi dengan playmaker Kevin De Bruyne yang berhasil memberikan 2 assist dan menjadi ancaman yang tak henti-hentinya dengan umpan-umpannya dan juga dengan berlari di pertahanan United. Guardiola pun tak terlewatkan untuk memuji kontribusi Ilkay Gundogan yang sungguh berarti. Pemain asal timnas Jerman tersebut menjadi penyelamat bagi The Citizen dengan mencetak 2 gol alias brace. Sangat luar biasa musim ini, keahliannya sangat terlihat dan ia juga memiliki mentalitas yang kuat. Ia bermain dengan baik dalam pertandingan besar maupun persahabatan dan mampu menahan tekanan. Pujinya diakhiri. Ten Hag tetap puas. Meski Manchester United gagal juara Piala FA 2022-2023, Erik ten Hag tetap bangga. Ten Hag mengaku takjub anak asuhnya bisa menyaingi Manchester City di final Piala FA musim ini. Kegagalan tersebut menyebabkan Manchester United tidak berhasil mencapai kemenangan ganda pada musim ini. Walaupun begitu, Erik ten Hag mengakui tetap merasa bangga dengan upaya Marcus Rashford dan rekan-rekannya dalam pertandingan tersebut. Kami terpukul, tanpa diragukan lagi merasa kecewa, tetapi saya menyatakan bahwa saya merasa bangga dengan tim saya. Kami berhasil tampil sangat baik, meskipun kami kebobolan 2 gol yang seharusnya tidak terjadi. Kami masih mampu bertanding dengan baik. Ada semangat yang luar biasa dan koordinasi yang sangat baik, ujar Erik ten Hag seperti dilaporkan oleh BBC Internasional pada hari Minggu 4 Juni 2023. Gol-gol tersebut cukup rumit, mereka sangat halus dan dapat dielakkan. Saat melawan City dan hampir tidak kebobolan dari permainan terbuka, itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi tim. Namun, kebobolan gol seperti itu sangat mengecewakan, kata Erik ten Hag. Di samping itu, Erik ten Hag mengungkapkan bahwa skuadnya berhasil menunjukkan sifat yang kuat pada pertandingan tersebut. Ten Hag juga mengharapkan agar Manchester United dapat mempertahankan sifat tersebut pada musim yang akan datang. Kelompok ini menunjukkan keberanian, sifat, dan identitas. Kami menyadari bahwa kami memiliki tantangan yang harus dihadapi, tetapi itu akan membuat kami menjadi lebih baik. Ini adalah suatu ujian bagi kami. Meskipun kami tidak berhasil, tetapi kami dapat memetik banyak hal positif untuk musim depan. Demikian disampaikan. City telah memenangkan 2 trofi dan sekarang mereka hanya membutuhkan 1 lagi untuk menyelesaikan koleksi mereka. Namun fokus mereka telah dialihkan ke final Liga Champions melawan Inter Milan pada 11 Juni. Akankah Manchester City mampu mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions untuk menyandang treble winners? Nah, bagaimana pendapat football lovers setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.